Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya belajar ma'rifat. Dan pertemuan kali ini saya tetap berkolaborasi dengan Mbah Munajat Karimullah. Dan yang akan bahas pada pertemuan kali ini adalah jalan dimensional menuju agama sejati. Agama dimulai dari titik nol manusia dalam beragama. Semua manusia memulai belajar agama dari titik nol tanpa kecuali. Agama sejati bukan berdiri di atas latar belakang, gelar atau warisan. Di hadapan Allah semua dimulai dari fana, an-nafs atau menghilangnya keakuan diri. Fondasi agama adalah wasilah. Sebelum agama lahir, wasilah sudah lebih dahulu ada. Dan disampaikan pula di dalam surat Al-Maidah ayat 35 yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Wasilah sebagai jembatan rohani antara hamba dan Robnya. Contohnya, seperti Nabi Musa ke Nabi Khidir, Nabi Muhammad ke Malaikat Jibril, dan umat ke para ulama yang waris. Ada 3 tahapan berserah diri di dalam wasilah, yaitu secara syariat atau Islam zahir yang kami katakan, yang intinya adalah tunduk kepada guru zahir di jalur wasilah. Dan disampaikan pula di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, taatilah Allah, Rasul dan ulil amri minkum di antara kalian ya. Kemudian hakikat Islam yang hakikat atau iman batin yang intinya adalah tunduk kepada guru rohani atau rasul di balik zahir. Disampaikan juga di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 14 yang artinya orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah, kalian belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk. Artinya adalah baru berislam. Kemudian yang ketiga fasenya adalah fase ma'rifat, yang artinya di sini adalah Islam kafah, zahir dan batin atau lahir dan batin. Ini yang disebut dengan Islam secara kafah. Artinya berserah diri secara zahir dan batin sampai fana kepada Allah. Ini disampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Nah, kemudian agama dimensional ini bukan agama merek. Agama bukan label, tetapi proses berserah diri dari zahir ke batin ke dalam inti. Agama apapun, jika mengikuti struktur ini, akan sampai kepada Islam yang hakiki. Sebaliknya, siapapun yang tidak melalui wasilah, tidak akan sampai ke dalam Islam, iman, apalagi ma'rifat. Nah, sekarang kita sampai ke dalam runtuhnya agama tanpa wasilah. Banyak yang merasa beragama, tetapi rukun syahadatnya gugur, karena tidak bertemu dengan Rasul rohani atau wali yang mursyida. Islam tinggal status saja, bukan jalan transformasi. Ini disampaikan di dalam surat Al-Isra ayat 71 yang artinya, ingatlah hari ketika kami panggil setiap umat dengan imannya. Di hari akhir bukan hanya nama agama, tapi siapa wasilah yang kita ikuti. Nah, ini banyak sekali yang sudah kami sampaikan dari awal tentang beragama secara dimensional yang tadi ya sudah kami terangkan fase demi fase. Tapi untuk lebih ke penjelasan atau aplikatif di dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana menjalankan atau mengamalkan agama secara dimensional akan disampaikan oleh Mbah Munajat Karimullah. Mbah Mun. Terima kasih Bu Nyai. Saya kira penjelasannya semuanya sudah sangat lengkap. Mungkin saya menggarisbawahi beberapa hal
Dan sebagaimana yang selalu kami sampaikan, maksud dan tujuan kami berdakwah adalah dalam rangka udkhulu fisilmi kafah. Beragama harus lengkap, berislam harus sempurna, yang lahiriah dan yang ruhaniah, yang duniawi dengan yang akhirat. Itulah makna agama dalam perspektif dimensional. Secara sederhana tadi disampaikan ada dua dimensi di alam materi atau duniawi, dan dimensi di alam akhirat atau ruhani atau qadim. Nah, ini seringkali manusia terjebak dalam realitas kehidupan materi, karena itu yang paling mudah diamati oleh panca indera kita, oleh pembaca virtual kita, sehingga kita terpaku dalam perspektif itu. Menarik tadi yang disampaikan oleh Bu Nyai, bagaimana kita beragama secara dimensional. Dan mohon maaf para pemirsa dimanapun berada, memahami kata-kata Bu Nyai tersebut pun harus secara dimensional. Agama ini satu, itu dimensional. Saluran wasilah ini satu, itu juga dimensional. Prinsipnya, hal-hal yang sifatnya qadim itu hanya satu, karena itu baku, itu permanen. Sebuah sistem yang ada mendahului alam dunia ini. Secara mudahnya dapat kami gambarkan ada 3 tingkatan sesungguhnya dari alam dunia ini untuk mencapai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang laisa kamitslihi syai'un, yang walam yakul lahu kufuwan ahad, yang berada di ujung akhirat, yang berdimensi amat tinggi. Dialah alam maha qadim, dan pasti di alam itu tidak bisa dikenali, karena berbeda dengan makhluknya, tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi. Kemudian Allah menciptakan alam yang lebih rendah kadarnya, yaitu alam qadim, tetapi tetap saja namanya alam qadim. Nah, disinilah sungguhnya awal mula kita memahami perspektif agama. Jadi alam maha qadim nggak usah dipikirin lah, siapapun nggak bakalan sampai. Itu ada prinsip-prinsip khusus dan tidak perlu dibahas kalau sudah masuk alam itu. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengelaborasi alam qadim ini, yaitu sebuah alam cahaya, alam nur, alam partikel dan gelombang. Disitulah seluruh perspektif, seluruh realitas di semesta ini termanifestasi di alam qadim itu. Sebagaimana tadi Bu Nyai sampaikan, bahwa kalamullah ketika di alam qadim menjadi kalam qadim. Di situ bentuknya sudah dalam bentuk nur, dalam bentuk cahaya. Dia bisa disentuh oleh hamba-hamba yang disucikan ruhaniahnya. Mewujud di alam dunia ini menjadi kitab-kitab suci. Nah, ini yang membedakan manusia menjadi berbeda-beda dan saling bertentangan dan saling menyatakan dirinya benar. Ketika perspektif kita ada di alam lahiriah, oh kitab saya begini bunyinya, oh nabi saya begini, dan itu dimanifestasikan dalam bentuk perspektif para pelakunya, para pengikutnya. Ini distorsinya akan menjadi melebar, sehingga seolah-olah agama ini menjadi amat banyak sekali, apalagi kalau di breakdown ke dalam sistem syariah, itu menjadi sangat beragam sekali. Jangankan berbeda agama, satu agama pun bisa terjadi perbedaan yang sangat nyata antara satu mazhab dengan mazhab lain, antara satu firqah dengan firqah lain. Jadi prinsipnya seperti itu konstruksinya, biar kita paham bahwa yang membedakan agama secara dimensional adalah orang yang stay tune di pemahaman syariat, tidak mau memahami perspektif hakikatnya, perspektif kodimnya. Padahal di kodimnya itu semuanya sama. Ini termanifestasi dalam rukun iman. Rukun iman kalau didekati, kalau dielaborasi dalam perspektif zahiriyah, maka tidak akan ketemu. Pasti tidak akan ketemu. Bahkan rukun Islam yang pertama, syahadat pun nggak ketemu. Apalagi kalau perspektif Rasulnya itu Rasul 1500 tahun yang lalu. Bagaimana kita menyaksikan
seseorang yang hidup 1500 tahun yang lalu. Akhirnya ini menjadi sebuah istilah Pak Dokter kemarin, darurat syahadat itu. Karena syahadat hanya dia anggap sebagai pengakuan saja, padahal teks aslinya adalah sebuah persaksian, bersyahadat, bersaksi. Harus ada materinya, harus ada wujudnya, harus nyata itu. Saya kira itu konstruksinya, Bu Nyai. Ya, saya kira apa yang dijelaskan tadi cukup menggambarkan bagaimana kita beragama secara dimensional, yang sejatinya agama adalah itu agama kodim ya. Tuhan yang satu, Rasul yang satu, kitab yang satu, sistem yang satu. Itu yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita berpedoman kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, adalah juga berpedoman nggak cuma dibaca, tapi laku kita di dalamnya, dan itu sudah jelas sekali. Bagaimana beragama secara dimensional yang pada akhirnya mencapai rahmat lil alamin. Tanpa kita bisa menjalankan agama secara dimensional yang sudah ada di dalam pedoman kita, yaitu Quran dan hadis, maka zong semuanya, tidak akan pernah sampai. Dan jangan merasa bahwa agama yang sudah saya lakukan selama ini dengan keyakinan, bukan hakul yakin ya, dengan keyakinan ainul yakin dia, bahwa dia sudah merasa benar. Ketika disampaikan kebenaran yang berdasarkan bersumber kepada Al-Quran yang qadim, langsung menolaknya. Jangan menolak dulu. Coba cermati, coba amati, coba rasakan apakah betul yang kami sampaikan. Karena kami sejatinya menyampaikan ini bukan kehendak kami, karena dikehendaki, karena diperintahkan melalui guru mursyid kami. Dan tujuannya adalah menyampaikan amanah ketuhanan untuk ke jalan yang benar. Hanya itu yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf bila banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, Billahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.